Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Firmansyah dengan nomor NPM 234111076. Pada kesempatan yang baik ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah saya pelajari, yaitu tentang ekonomi makro. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan kinerja keseluruhan dari sebuah ekonomi. Ini berfokus pada variabel-variabel besar seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal, serta moneter yang mengatur perekonomian suatu negara. Salah satu aspek penting dalam ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan dalam produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Hal ini biasanya diukur dengan menggunakan produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB, yang merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah negara dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, dan mengurangi kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, di dalam ekonomi makro juga ada yang namanya tingkat pengangguran. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tingkat pengangguran itu? Tingkat pengangguran sendiri adalah indikator lain yang penting dalam ekonomi makro. Hal ini mengukur persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja namun mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Melanjut ke variabel selanjutnya, yaitu tentang inflasi. Nah, apa sih pengertian dari inflasi itu sendiri? Inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya beli uang dan mengurangi aset. Bank sentral biasanya bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga atau mengatur pasokan uang. Variabel yang terakhir adalah kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter memainkan peran penting dalam mengatur perekonomian makro. Kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mengatur aktivitas ekonomi. Sementara kebijakan moneter itu sendiri berkaitan dengan mengatur suku bunga dan pasokan uang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ekonomi makro juga mempertimbangkan perdagangan internasional, distribusi pendapatan, ketidakstabilan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan keseluruhan dari sebuah ekonomi. Dengan memahami dinamika dan interaksi antara variabel-variabel ini, analisis ekonomi dapat membuat kebijakan, dapat merencanakan strategi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang ilmu ekonomi makro yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kata-kata yang kurang pas. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.